Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 421 ayat 1. Ku sujud di hadirat-Mu, sesat seri hatiku, karena besar dosaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan doa pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam Amsal 6, ayat 6 sampai dengan 11. Kita membacanya secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 127 ayat 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 627 ayat 1. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu 9 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Bekerja untuk Tuhan, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan membaca untuk kita semua demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, bagi seluruh jemaat yang pada minggu hari ini kembali beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bekerja bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Tidak. Tetapi bekerja adalah bahagian dari kehidupan orang percaya itu. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, setelah Allah menciptakan seluruh dunia dan segala isinya, lalu Allah menciptakan manusia dan berpesan agar manusia itu bekerja, mengelola seluruh ciptaan Allah. Jadi bekerja tidak menggunakan kata harus bekerja, tetapi bekerja itu adalah bahagian hidup orang percaya. Maka sangat kecil kemungkinan seorang percaya itu tidak bekerja. Karena orang percaya adalah satu bagian dengan pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan itu adalah perintah dan pemberian Allah sendiri. Itu sebabnya salah satu tokoh gereja sekaligus tokoh reformator gereja, yaitu Martin Luther, mengatakan dalam sebuah tesisnya
ora et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi berdoa dan bekerja bukan terpisah, tetapi satu bagian. Dua hal yang dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Nah, di kemudian seorang bapak gereja yang lainnya, yaitu Johannes Calvin, mengatakan sebuah istilah yang hampir sama dengan perkataan laborare et orare. Kalau tadi Martin Luther mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, Calvin mengatakan laborare et orare, yaitu pekerjaanmu itulah ibadahmu. Pekerjaanmu adalah doamu. Jadi kita lihat di sini bagaimana hubungan agar kita memahami apa isi dan konteks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini tentang pekerjaan. Bagaimana seharusnya orang percaya, orang Kristen bekerja dan memandang pekerjaan tersebut. Kembali kepada pernyataan Calvin. Laborare et orare. Pekerjaanmu itulah doamu, pekerjaanmu itulah ibadahmu. Maka bagi orang percaya, bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Kita lihat. Paulus yang melayani jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini, yang terdiri dari jemaat berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, ada orang Yahudi, ada yang bukan Yahudi, tetapi mereka telah menjadi orang percaya pengikut Kristus. Tentu latar belakang yang berbeda membuat tindakan mereka pun berbeda dan pemahaman mereka berbeda. Karena itu Paulus memberikan satu pemikiran yang luar biasa dalam perikop ini. Bagaimana orang percaya seharusnya memandang pekerjaan itu di dalam kehidupannya. Dengan garis besar yang dikatakan oleh Paulus di ayat 17 dan ayat 23, bahwa kalau kita bekerja, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita perbuat, kita harus membuatnya seperti kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Kita lihat, itulah pekerjaan. Tahun 2020, yaitu tahun ini di Indonesia tercatat lebih dari 131 juta orang tenaga kerja. Lebih dari 131 juta orang tenaga pekerja di Indonesia. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini dalam kata bekerja bukanlah seperti data yang saya barusan sampaikan itu. Bekerja yang dimaksudkan oleh Paulus adalah seorang percaya bekerja mengerjakan sesuatu dan dia harus mengerjakan ini seperti kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Sekarang kita lihat konteks kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bekerja, Bapak Ibu Saudara bekerja, kita bekerja untuk apa dan untuk siapa? Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan, melakukan pekerjaan kita itu sama seperti kepada Tuhan? Atau masih banyak para pekerja, dia bekerja untuk sesuatu, dia bekerja untuk uang. Dia mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil, imbalan yang instan, yang langsung dari hasil pekerjaannya. Ada juga orang yang bekerja untuk menyenangkan hati orang lain, hati bosnya. Orang-orang yang demikian akan sangat tersiksa. Karena sesungguhnya dia tidak mengerjakan itu dari hati yang paling tulus. Dia mengerjakan itu karena sesuatu yang dia harapkan di dunia ini. Maka Paulus mengangkat sebuah hal di dalam konteks pekerjaan ini dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, bagaimana seharusnya kita bekerja. Bekerja jangan untuk uang. Dan saudara, banyak orang mengatakan, ketika kita melakukan pekerjaan dan kita mencintai pekerjaan tersebut, saat itulah kita telah melakukannya untuk Tuhan. Mampu mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati. Bukan dengan paksaan, bukan dengan alasan-alasan yang lain. Bukan karena upah, bukan karena gaji.
dalam situasi yang kita hadapi sekarang, situasi yang serba sulit ini, saya juga mendengar bagaimana misalnya insentif para pegawai negeri sipil, ya, aparatur negara, secara khusus tenaga pengajar dan tenaga medis di Jakarta ini banyak dikurangi, dipotong untuk penanganan COVID-19 ini. Banyak yang kecewa. Tetapi sekali lagi saudaraku, ingatlah bahwa saudara bekerja bukan karena uang. Saudara pun bekerja bukan untuk uang, tetapi saudara bekerja untuk Tuhan. Lalu apa imbalan, balasan, penghargaan yang akan kita terima? Paulus dengan jelas menyampaikan hal ini di dalam surat kepada jemaat di Kolose ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membalaskan dan memberikan bagian yang layak kita terima. Jangan berharap pujian dari manusia. Jangan berharap balasan jasa dari manusia. Saudara akan kecewa. Ketika saudara melakukan yang baik tetapi tidak dihargai oleh orang lain, saudara akan kecewa, kecil hati. Tetapi ketika firman Tuhan ini kita dengar bersama-sama, apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan memberikan imbalan, balasan atas semua yang telah kita perbuat. Disinilah kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Hak waris itu diberikan kepada orang-orang yang demikian. Yang terakhir, segala kesalahan yang kita perbuat yang menyimpang dari firman Tuhan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Saudara, dimanapun saudara bekerja, apapun yang saudara lakukan, ingatlah bahwa setiap kesalahan itu akan dituntut oleh Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Tak satu pun yang mampu bersembunyi dari pertanggungjawaban tersebut. Maka selagi masih ada waktu, kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Kita tidak tahu kapan kairos, waktunya Tuhan tiba. Tetapi kita harus bersiap. Berapa lama lagi kita diberikan waktu di dunia ini, kita persiapkan dari sekarang untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, dan karena itu Tuhan akan menuntut segala kesalahan itu, menuntut balik, dan kita akan pertanggungjawabkan. Sebagai penutup, saudaraku, saya akan kembali dari awal khotbah ini. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Kembali, apapun yang kita kerjakan, kita sebagai pembersih jalan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kita sebagai driver ojek online, taksi online, melayani orang-orang, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kita bekerja di instansi lembaga pemerintah, lakukanlah pekerjaan itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Saudara bekerja di perkantoran-perkantoran, di kantor-kantor swasta. Yang saudara hadapi adalah orang-orang besar. Kembali, jangan memandang muka, lakukanlah pekerjaan itu seperti kepada Tuhan. Saudara melayani di gereja,
sebagai pelayan di gereja, mulai dari song leader, pemusik, multimedia, majelis gereja, pendeta. Jangan memandang muka, tetapi lakukanlah pekerjaan itu, pelayanan itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Kita melayani di gereja bukan memandang muka, tidak menuntut, tidak berharap. Karena apa? Karena kita tahu upah kita ada di sorga. Kita telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka jalanilah hidup saudara dengan penuh hikmat, dengan penuh anugerah dari Tuhan, pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Dan lihatlah tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini kembali kami dapat bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersekutu sesama jemaat, meski kami tidak berada di satu tempat di Bait-Mu yang kudus. Tetapi lewat doa dan ibadah kami bersekutu di dalam iman kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman yang meneguhkan kami di dalam pergumulan kehidupan kami ini. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang sangat sulit ini, Engkau memberikan pengharapan yang baru, bahwa apapun yang kami alami, kami harus sungguh-sungguh mampu bekerja. Karena pekerjaan itu adalah ibadah kami. Pekerjaan itu adalah doa kami. Maka ajarilah kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik. Karena pekerjaan itu adalah doa kami. Hindarkan kami dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, yang dapat menodai iman dan kepercayaan kami kepadamu, serta menodai kasih yang tertanam di dalam hati pikiran kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk bekerja dengan tulus hati, agar kami tidak melakukannya kepada sesama manusia, tetapi kami akan melakukan pekerjaan kami seperti kami melakukan kepada Tuhan. Mampukan kami, ajari kami dengan hikmat dari sorga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini lemah secara fisik maupun rohani. Bantu jemaat Tuhan yang sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit mereka. Ulurkan tangan kasih Tuhan, berikan kesembuhan lewat tangan para dokter, para medis, dan obat makanan yang mereka konsumsi menjadi perantaraan kesembuhan bagi mereka. Bantu jemaat Tuhan yang kesulitan secara ekonomi. Tunjukkan tangan kasih-Mu lewat hamba-hamba Tuhan yang boleh membantu mereka keluar dari setiap permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Bantu jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga, antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak. Pulihkan hubungan yang mungkin sedang retak itu Tuhan. Pulihkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan di tengah-tengah keluarga mereka, agar damai sejahtera Tuhan pun berdiam di dalam hati, pikiran, dan di rumah mereka masing-masing. Mampukan seluruh majelis gereja HKBP Pasar Minggu ini Tuhan, di dalam tugas pelayanan dan pengabdian kami, agar jangan ada satu orang pun yang menjadi batu sandungan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, sehingga lewat setiap pelayanan kami, lewat setiap pribadi yang melayani di gereja HKBP Pasar Minggu ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 694. Kita mengumpulkan persembahan. Yesus, aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.